Pesantren itu tidak mengganggu kelas yang lain, karena pesantren itu kalau belajar pertama memang teriak-teriak. Kalau mengajarkan kayak belajar bahasa Arab, belajar yang lain-lain itu perlu melatih makhraj, itu teriak-teriak. Beliau walaupun dari kampung, tapi beliau bahasa Inggrisnya hebat, Pak. Ternyata beliau itu memanfaatkan kesederhanaan beliau. Beliau aja punya baju mungkin cuma 2 atau 3, jadi baju satu kering di badan istilahnya. Kalau beliau cuci, dijemur, beliau nungguin sambil kering itu beliau menghafal kosakata. Dibawa jemuran sambil nungguin itu. Dan kertas untuk belajar itu beliau nggak pusing-pusing beli, kata dia. Jadi ketika beliau lihat di depan halaman tempat sampah ada kertas yang tercecer tersisa, sama beliau dibersihkan lagi, digunakan lagi untuk belajar. Dan beliau itu menghafal setiap hari itu berapa kosakata, besok diganti lagi kertasnya. Jadi kosakatanya beliau banyak. Jadi subhanallah, beliau itu sederhana tapi ilmunya banyak, tidak menghalangi kekurangan ekonomi untuk belajar. Dan nasihat yang masih teringat yang di pikiran saya itu, setiap sore itu para santri dikumpulkan di lapangan, karena memang belum punya masjid, jadi sholatnya di lapangan. Kita kumpul di lapangan. Nasihat beliau yang paling kencang itu ada 2. Ini mohon maaf ya, saya bukan maksudnya menyinggung ya. Pertama kata beliau, jangan jadi pegawai negeri. Begitu kata beliau, Pak. Mungkin karena saya santri ya. Kalau santri pengen jadi pegawai negeri semua, siapa yang mau berdakwah? Begitu mungkin bisa jadi. Kata beliau, jangan jadi pegawai negeri. Wallahu a'lam, di belakangnya ada begitu ya. Yang kedua, kata beliau, jangan jadi robot. Kata dia, kenapa? Robot itu bekerjanya sesuai dengan program, kata dia. Kalau manusia punya inisiatif, punya kreasi, punya inovatif, jadi enggak seperti robot. Jadi jangan jadi robot. Kamu punya kreasi, harus begitu, kata Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, jadi karena memang dalam kehidupan ini kita jangan hanya, kalau robot kan bekerjanya nunggu diperintah dulu, dia mah disuruh dulu. Kadang-kadang kita mah disuruh aja masih kagak mau ngerjain. Berarti kita lebih kurang dari robot sebenarnya ini. Kalau yang seperti itu ya. Tapi subhanallah, manusia itu lebih istimewa dari robot. Walaupun robot itu untuk satu robot aja harganya mahal. Sekarang itu banyak di luar negeri, di restoran sudah ada robot yang bisa melayani, nganter makanan, nganter apa lain-lain gitu ya, sudah bisa. Tapi masih kalah dengan manusia. Manusia itu subhanallah lebih dari robot. Kalau bawa piring aja di rumah makan Padang, kok nih sini penuh bawa piring. Itu robot jarang tuh begitu bisa. Belum gitu robot habis. Kalau manusia itu habis nganterin ada kata-kata terima kasih Pak, ada senyumnya. Itu robot nggak bisa senyum, ucapan-ucapan yang kayak manusia. Makanya manusia itu lebih istimewa dari makhluk apapun yang Allah ciptakan ya. Jadi alhamdulillah. Itu sekedar mengenang beliau ya. Beliau sekarang udah kayaknya udah tua. Dulu aja ketika saya nyantren beliau udah tua, apalagi sekarang ya. Jadi mudah-mudahan almarhum ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Bapak sekalian, kita belajar kitab Nasaihul Ibad. Pada bulan yang lalu kita belajar tentang zuhud ya. Kemarin itu menurut Ibnu Abbas ada 3, zai, hadal. Bekal, zadun lil ma'ad, bekal, hadyuddin, jalan agama, dan yang kemudian ad-dawam alat ta'ah. Di tempat yang lain Ibnu Abbas juga mengeluarkan di maqalah ar-rabi'ah wassalasun ke-34, menurut Ibnu Abbas fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain zuhud itu juga berarti pertama zai. Zai itu artinya tarkuz zina. Tarkuz zina. Alha tarkul hawa, wadal tarkud dunia. Tarkuz zina yang pertama artinya meninggalkan
Az-zina. Zina itu bukan zina. Zina itu beda. Kalau zina itu berhias. Meninggalkan diri daripada berhias yang tidak dianjurkan oleh agama, ya. Biasanya yang berhias itu perempuan, tapi kadang-kadang ada laki-laki juga yang senangnya berhias. Kalau kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu hanya menjalankan perintah Allah. Kalau kita berpakaian pun itu tujuannya adalah karena memang kita melaksanakan perintah Allah. Kita berpakaian dengan pakaian yang baik, yang bersih, semata-mata kita menghormat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Karena jangan sampai kita kalau menghadap manusia pakaiannya harus bagus, nyetil, giliran ibadah maka dicari yang paling lecek. Jangan sampai begitu. Kalau mau kondangan dicari tuh, aduh baju mana ya yang paling bagus nih. Kalau perlu yang belum pernah dipakai nih baju nih, celananya, sepatunya, rambutnya, aduh minyak wanginya juga dicari, mana parfum nih yang baru beli nih, keluaran baru. Giliran kita beribadah kepada Allah, kita cari yang paling kencang. Ini jangan, ya. Jadi tetap kepada Allah pun kita dalam rangka kita menghormati Allah, ya. Karena cinta kita kepada Allah, kita gunakan pakaian yang bersih dan yang baik. Jadi begitu. Meninggalkan zina termasuk zuhud, ya. Kemudian yang haknya adalah tarkul hawa, meninggalkan yaitu hawa nafsu yang berlebihan. Ai mahbubatin nafsi, sesuatu yang dicintai oleh diri kita. Jadi mencintai sesuatu itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu maka hukumnya tidak boleh. Jadi meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh diri kita. Jadi yang kita cintai sekedarnya saja. Boleh cinta makanan, tapi makanan juga sekedarnya saja. Kalau dulu sering saya diulang-ulangi itu kalau di pesantren sama kiai. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang dibalik. Kita makan karena memang kita pengen hidup. Kalau kita nggak hidup, sebabnya kita hidup adalah karena kita makan. Sebabnya, tapi tetap kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan dibalik, jangan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan mah seumur-umurnya buat cari makan doang. Gitu namanya hidup untuk makan, ya. Kalau makan untuk hidup, ya sekedarnya. Yang penting kita sehat. Mau ketemu makanan apa aja, yang penting sehat kita makan. Ketemunya tempe ya tempe, ketemunya tahu ya tahu, ketemunya ayam ya ayam, begitu. Jadi itulah kalau hidup makan untuk hidup. Seleranya sama. Ketika menghadapi tempe enggak langsung berutuh, ya Allah, teh lagi. Ketemu tahu sama, teh lagi. Begitu. Padahal mah itu makanan istimewa, Pak. Tempe tahu itu makanan istimewa kalau kita adanya di luar negeri. Kalau di Jepang ketemu tempe tahu, oh istimewa di sana. Karena nggak ada makanan tempe tahu. Kalau di kita, padahal di kita juga tempe tahu itu enaknya bukan main, ya. Saya kalau dicerita sama teman-teman katanya ngopi pakai tempe, Masya Allah, jarang ada ngopi pakai tempe. Ya, betul, ngopi pakai tempe. Katanya itu yang tempe mendoan itu, kata dia, saya kalau di Jawa ngopi itu pakai tempe, kata dia. Enak, karena di Jawa mah tempenya kayak tempe mendoan begitu empuk katanya. Kalau di sini tempe keras-keras banget katanya. Kalau saya ingat saya ya namanya tempe ya keras, ya. Jadi begitu. Jadi yang kedua, tarkul hawa, meninggalkan kesenangan diri kita. Jadi kalau di hidup ini, karena memang untuk orang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang kemudian yang
Ketiga, adal itu tarkud dunia. Tarkud dunia itu meninggalkan dunia itu yang dimaksudkan adalah bersama min sana'il khalqi, dari pujian manusia. Ini meninggalkan senang dipuji. Memang kita kalau dipuji senang Pak ya. Nah, tapi jangan jadikan pujian itu satu-satunya kita semangat dalam bekerja. Jangan. Khawatir kalau nggak dipuji nggak semangat lagi. Kita kan kalau dipuji senang ya, apalagi yang muji istri kita. Aduh abang hari ini ganteng banget deh. Biasa kalau gitu ada maunya Pak ya. Wah ada maunya nih. Ada maunya, ada abang ganteng banget ini. Boleh dong lihat dompetnya. Nah itu. Iya. Jadi jangan kita hidup karena cuman senang sama pujian. Jadi enggak dipuji pun kita, bahkan ini kalau Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, beliau itu ada doanya. Doanya ketika dipuji sama orang, saya doanya enggak hafal ya, tapi itu ada di dalam tafsir, pelajaran tafsir. Yang inti doanya artinya apa ya? Ya Allah, lindungilah aku dari apa-apa yang mereka kira. Begitu kan ada orang mengira kita rajin banget, padahal mah kita belum tentu. Andai kenapa kita ini sekarang ini masih orang hormat sama kita, takzim sama kita, kenapa? Karena mereka tidak tahu kekurangan-kekurangan kita. Allah tutupin. Itu ya, baiknya Allah sama kita itu, kekurangan-kekurangan kita Allah sembunyikan. Andaikan kekurangan-kekurangan kita Allah nampakkan, ya Allah, mungkin orang nggak ada lagi yang melihat kita. Sama Pak, saya juga kekurangannya banyak, masya Allah, banyak banget. Tapi Allah sembunyikan. Mungkin andaikan Allah tampakkan semua kekurangan saya, orang agak mau ngedengerin lagi. Padahal kewajiban saya adalah menyampaikan. Jadi begitu. Yang pertama, kita termasuk kita meninggalkan dunia itu meninggalkan senang dipuji manusia. Wa minat tana'um, dan juga dari bernikmat-nikmat, dari kenikmatan dunia. Jadi nikmat dunia ini sekedarnya saja ya. Dunia itu mata'un, adalah tempat bercari nikmat. Tetapi kata Allah, wa khairu mata'iha almar'atus sholihah, istri yang solehah. Jadi di dunia ini Pak, kalau kita sudah punya istri yang solehah, itu sudah bersyukur sama Allah. Itu sebaik-baik nikmatnya dunia. Jadi jangan sampai kita bersedih, aduh saya mah cuma punya istri doang, yang lainnya belum punya. Itu udah yang paling bagus, itu nikmat yang paling bagus, istri solehah. Karena walaupun kita punya rumah kayak istana, tapi istri solehahnya belum ada. Nah, bagaimana perasaannya Allah? Nanti jangan ditanya Pak Ustaz, yang istri solehah yang bagaimana? Yang di rumah itu yang solehah Pak. Jangan tanya bagaimana, itu yang di rumah yang solehah. Ntar lagi berpikir lagi, yang solehah yang bagaimana ya? Itu yang di rumah yang solehah. Iya insya Allah ya. Jadi kalau ada yang namanya qada dan takdir, istri kita itu sekarang itulah takdir kita ya. Jadi kita, kamu adalah takdirku, istriku. Jadi begitu, biar kita nggak nyesel Pak. Karena kalau takdir itu adalah ketentuan dari Allah. Kan dulu kita lagi remaja dibilang jodoh, rezeki, maut, itu kan ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah yang itu sekarang kita udah punya. Yang belum apa? Maut tuh belum. Apalagi yang belum. Rezeki belum semuanya ya. Nah, salah satu istri itu sudah salah satu takdir yang sudah kita terima sekarang. Makanya disyukuri ya. Ada yang masih belum semuanya katanya Pak. Memang Pak, sampai kita belum meninggal itu kata Allah belum semua nikmat Allah berikan. Jadi kalau kita udah meninggal itu kata ada hadisnya,
itu merupakan semua jatah kita di dunia sudah Allah berikan sama kita semua sampai kita meninggal. Makanya memang kalau kita belum meninggal, ya masih banyak kemungkinan begitu. Ya. Tapi yang sekarang disyukuri aja Pak ya. Kemudian watawassu' fil ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin. Watawassu' berluas-luas, wasi dari kata wasi. Berluas-luas dalam makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jadi termasuk ini zuhud itu kita meninggalkan diri daripada terlalu berluas-luas tempat tinggal, minuman, makanan dan pakaian. Jadi kita gunakan yang sederhana saja. Tempat tinggal juga ya begitu ya. Mudah-mudahan karena semakin mewah, semakin besar itu tanggung jawabnya di hadapan Allah juga semakin besar. Jadi mudah-mudahan yang kita punya sekarang itu sudah standar dengan kebutuhan kita, dengan rezeki kita. Kalau kita punya anak 12 ya wajarlah rumahnya besar ya. Begitu. Kalau cuma punya anak cuma 1, kamarnya ada 10, kan bingung isinya ntar. Begitu. Jadi mudah-mudahan itu sesuai dengan nanti kita diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada maqalah yang berikutnya, al-maqalah al-khamisah wa thalathun 35. An Hamid al-Liqaf rahimahullah annahu atahu rajulun faqala lahu awsini. Dari ulama namanya Hamid al-Liqaf, semoga Allah merahmatinya. Beliau didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki tersebut berkata kepada seorang ulama ini, apa kata beliau? Awsini, berikanlah aku wasiat, bima yanfa'uni fid din, dengan apa-apa yang bermanfaat buat agama, dalam hal agama. Jadi kalau kita bertemu dengan ulama, mintanya wasiat, nasihat. Jangan mintanya jimat. Ini kan orang minta jimat ke rumah kiai. Pak Kiai, tolong dong ini saya dagang biar laku. Waduh, jangan, kagak boleh mintanya begitu. Ya. Biar laku nih, minta jimatnya, enggak boleh jimat. Karena itu termasuk syirik, menyekutukan Allah. Faqala, maka berkata ulama Hamid al-Liqaf, semoga Allah merahmatinya, ij'al li dinika ghilafan ka ghilafis suhuf. Jadikanlah untuk agamu ini gilaf, pembungkus atau sampul seperti sampulnya as-suhuf, buku. Kita kalau punya buku, anak-anak kita tuh kalau disampul bagaimana bukunya? Jadi bagus, jadi aman. Nah, agama juga begitu. Mayasunuhu anid danas, yang menjaganya sampul ini daripada kotoran. Kila lahu ma gilafuddin, wahai ulama, wahai alim, kalau begitu apa dong sampulnya agama itu? Maka sampulnya agama itu asy-syari'ah min haitsu innaha tuta'u tusamadinan, bahwa agama itu adalah syariat, sesuatu yang ditaati. Ya. Jadi apa yang disebut dengan gilafuddin? Maka beliau berkata, sampulnya agama itu pertama tarkul kalami illa ma la budda minhu, meninggalkan berbicara kecuali yang memang harus kita berbicara. Yang dimaksud yang harus itu ma la yuhsalul maksud min umuri dunya illa bihi, apa-apa yang tidak tercapai daripada urusan dunia kecuali dengan itu, maka itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita harus menerangkan ya terangkan, kalau kita harus menjelaskan ya jelaskan. Jadi itu berbicara sesuatu yang memang harus kita ucapkan.
Bahkan berkata Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman berkata, "Idzal kanal kalamu min fiddah kana sukutu min dhahab." Kalau diam itu terbuat dari perak, kalau berbicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Maksudnya, berbicara dalam kebaikan merupakan perak, maka diam daripada asyar, dari kejahatan, merupakan emas. Jadi kalau kita tidak membicarakan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jelek, itu merupakan emas. Kita tahu nih, ini yang kita omongin ini sesuatu yang jelek, ini tinggalkan. Kata-kata yang keji, apalagi kata-kata yang isinya fitnah, kemungkaran dan lain-lain, maka lebih baik kita diam. Tapi kalau kita berbicara tentang kebaikan, itu disebut juga dengan kebaikan juga perak. Tapi diam dari kejahatan, diam dari sesuatu yang tidak baik, tidak berbicara tentang yang tidak baik, itu juga merupakan lebih dari yang tadi. Jadi kalau kita dengar ada orang kalau ngomong itu biasa gitu Bang, ngomongin yang biasanya bapak-bapak nih kalau udah kumpul, mohon maaf ya, yang diomongin siapa? Perempuan kalau udah kumpul yang diomongin laki-laki, begitu. Nah, kalau kita bisa menahan diri dari bicara yang tidak baik, itu kebaikan, emas, begitu. Jadi apa yang kita bicarakan? Lebih baik kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan, tentang kemajuan kita, tentang ibadah kita. Apa nih yang kurang dari diri kita yang belum kita lakukan tentang kebaikan, itu lebih baik. Tentang kegiatan yang bermanfaat, ya. Jadi seperti itu. Kalau bercanda boleh nggak bercanda? Bercanda selama itu tidak berlebihan, boleh. Bercanda yang nggak boleh itu kalau yang dibicarakan selalu kebohongan. Jadi agar teman kita ketawa, kita ngebohong. Begitu, nah itu nggak boleh. Karena Nabi memberikan contoh kepada kita, beliau berbicara selalu benar. Beliau pernah membuat ketawa seorang nenek-nenek, tapi itu benar kata Nabi. Ntar kalau di akhirat nggak ada nenek-nenek, wah itu nenek nangis jadi-jadinya. Ya Rasulullah, masa saya nggak ada di akhirat, saya nggak ada di surga? Nenek nangis. Kata Nabi, maaf nih, maksudnya ntar kalau di surga yang tua umurnya jadi muda lagi, jadi nggak ada nenek-nenek. Habis itu si nenek-nenek ketawa sejadi-jadinya. Oh iya, karena Nabi nggak bohong gitu, padahal bener memang begitu, tapi seakan-akan itu lucu. Nah, jadi begitu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celaka buat orang yang dia berbohong untuk ditertawakan untuk orang lain, ya. Jadi kita nggak boleh untuk ditertawakan, kita harus berbohong. Kemudian tadi meninggalkan pembicaraan yang tidak seharusnya. Yang kedua, tarkud dunya minal amti'ah ila ma la budda minhu. Meninggalkan dunia kecuali yang seharusnya saja. Yang seharusnya saja itu adalah malatuh solul hajah illa bihi. Sesuatu yang merupakan kebutuhan itu boleh, tapi di luar kebutuhan itulah yang namanya berlebihan. Yang ketiga, tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali memang yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita harus bergerak dalam bidang ekonomi, maka semua yang kita hubungin itu harus. Belum lagi kalau kita bergerak dalam bidang pendidikan, sama. Kita bergaul dengan siapa saja yang berhubungan dengan pendidikan, itu merupakan yang harus kita lakukan dan dalam semua hal. Jadi ini menurut wasiat dari ulama Hamid Al-Lifab, termasuk sampulnya agama meninggalkan berbicara kecuali yang seharusnya. Yang kedua,
meninggalkan dunia kecuali sesuai kebutuhan. Yang ketiga, meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali sesuai sesuatu yang harus memang kita lakukan. Para jamaah sekalian, ini yang kita pelajari hari ini tidak terasa sudah masuk waktu syuruk. Waktu syuruknya itu adalah hari ini jam 6 lewat 3 menit ya. Tapi lewat-lewat dikit enggak apa-apa ya. Bahkan kalau di buku kitab itu fikih Syafi'i itu dari waktu syuruk ditambah 15 menit. Ya, yang penting syuruk itu adalah tetap kita habis subuh ini kita belum melakukan apa-apa selain kita zikir, belajar yang lain-lain ya. Jadi kecuali kalau kita udah potong, kita jogging dulu baru balik kemari syuruk, nah itu nggak masuk. Ya, tapi kalau selama kita masih ngumpul begini, lambat-lambat dikit menjadi masalah. Saya kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, tidak ada pertanyaan ya Bapak sekalian? Oh iya, silakan. Barangkali saya bertanya untuk poin yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah apakah ada kriteria berhias atau pakaian untuk kaum muslim